Jadi ada satu momen aku ngerasa ini nih keadaan udah gak bisa gue papain lagi. Ya. Bahkan aku sebenarnya ngerasa pengen bunuh diri sih waktu itu. Kayak sebenarnya trust issue ini juga hampir dimiliki oleh banyak sekali orang sih sebenarnya. Mungkin aku juga pernah kayak gitu. Tapi definitely ketika kita Halo, welcome back to my channel, welcome channel to my back. Balik lagi bersama gua Bass Boy hari ini, welcome back to the cave. Menyapa lagi budak rupiah setelah sekian lama gua gak hadir. Hari ini spesial banget karena tamu ini, I'm a big fan of her. Langsung aja dalam hitungan ketiga dia akan gua present. 1, 2, dan 3. Kita tinggalkan masa lalu. Hai Kak Andin. Aku tersanjung loh seorang Bass Boy tahu lagu itu. Tahu dong, I'm a big Kamu fan. umur berapa waktu itu? Cek gitu Umur langsung berapa ya? menua-nuakan diri. Itu album 2005 ya? 2005. Tapi aku dengerin albumnya nguliknya malah baru-baru tahun kemarin. Iya, lucu banget. Karena lagu Ya, tapi baru aku kayaknya- nge-reference ke situ. Oh gitu, Iya. gemas. Iya. Serius? Yang mana? Belum Yang rilis. Oh iya. oke. Judulnya 1, 2, 3, cek gitu. Iya. Kandin apa kabar? Baik banget Bas. Yoi, Thank Kandin you. kemarin dari Joyland ya? Dari Joyland. Seru banget tuh kayaknya tuh. Seru banget. Aku tuh kemarin sempet pengen ke sana, tapi kebetulan karena kerja jadi gak dapet. Kak boleh ceritain gak gimana rasanya main di Joyland? Jadi sebenarnya gue tuh kayak udah ngekerin Joyland dari event-event Joyland yang sebelumnya. Iya. Udah kayak sebenarnya kepengen banget main di sana dan sebenarnya pengen banget ke sana gitu. Maksudnya dalam arti nggak cuma pengen main tapi juga pengen hang out gitu di sana. Dan ternyata memang eventnya seru banget, beda lah dari event-event yang lain. Pertama karena gue seneng banget karena mereka kayak mendukung sustainability. Yes. Terus udah gitu eventnya juga rapih banget gitu ya. Kayak gue lihat area-areanya, menarik gitu semuanya. Terus line ups-nya, terus dari flow acaranya, kemudian desain-desainnya yang gemes-gemes banget gitu. Terus udah gitu kayak kerja sama seniman-seniman lokal. Nah Benar. itunya semua tuh kayak dipikirin bener-bener rapi banget. Udah gitu gue ngelihatnya jarang-jarang ada festival yang kayak buat keluarga. Kayak Iya. family oriented gitu ya. Jadi Kids maksudnya friendly. kids friendly. Terus udah gitu kayak banyak juga orang yang ngajak orang tuanya gitu loh. Maksudnya nggak cuma anak-anak yang bisa seru, tapi bahkan orang tua yang datang itu bisa nyaman gitu. Jadi maksudnya nggak gedumbreng-gedumbreng. Maksudnya walaupun oke musiknya keras gitu, tapi lo punya area-area di mana orang bisa dengerin itu nggak sekencang itu gitu. Terus gue juga sempat pas nonton Phoenix bareng anak gue, sempet yang kayak ada satu stage kayak di belakang gitu yang emang buat orang-orang yang bawa anak gitu. Jadi nyaman banget lah di sana. Nah selain itu kalau experience gue nyanyi, gue ngerasa seneng banget karena sebenarnya waktu itu gue ditaruh pas sunset gitu. Jadi Pas banget, kayak lagi mataharinya lagi mulai turun. gitu. Terus ya bagus banget sih di sana dan orang-orang juga reaksinya tuh agak beda gitu sama penonton Jakarta kalau menurut gue ya. Bedanya gimana tuh? Kalaupun mungkin yang nonton juga dari Jakarta, tapi mungkin mereka merasa lagi, wah gue lagi di Joyland Bali gitu. Jadi perasaannya beda gitu. Kayaknya mereka lepas dan all out banget gitu. Nah kalau kemarin di Joyland yang nonton itu, menurut Kak Andin itu orang yang biasa nonton kayak regulersnya atau malah banyakan orang baru? Banyakan orang baru sih kalau menurut gue ya. Karena menurut gue mungkin bagi first timer atau kayak orang yang jarang datang ke festival, buat gue mungkin Joyland nih bisa jadi kayak batu loncatan pertama gitu. Karena festivalnya nyaman banget dan mungkin buat orang-orang yang kayak gue jarang-jarang nih nonton festival gitu, buat mereka pasti sangat nyaman ada di situ. Dan kemarin juga Kak Andin kan langsung bawain lagu baru rilis. Yes. Mati Rasa. Mati Rasa. How was that? How was it? when you Itu perform seru it? banget juga karena gue sebenarnya agak-agak bawain gak ya gitu. Karena baru kayak 2 hari gitu dirilis tapi ternyata pas gue ajak penonton pada nyanyi terus mereka nyanyi gitu semuanya. Ya gue ada karaokean gitu sih di belakang. kasih lirik Ya juga. dikasih lirik biar kayak mereka juga tahu gitu liriknya. Tapi ternyata mereka surprisingly nyanyi dan langsung hafal melodinya. Karena nada yang dibuat juga langsung nyangkut juga ke mereka. Mungkin tuh. ya. Iya. Kak Mati Rasa itu sebenarnya nih, Mati Rasa dalam aspek apakah dalam bentuk cinta atau kayak
hubungan sesama aja atau gimana sebenarnya kalau cerita mati rasanya di sini secara spesifik? Jawaban serius sama bercanda gitu. Boleh dulu Serius ya, bercanda dulu deh kalau gitu deh. Enggak. Gue selalu bilang kalau misalnya ada orang nanya, kok gue gak pernah mati rasa ya Din ya gitu. Yeah. Terus gue nanya, tapi lo pernah COVID kan? Pernah ya, berarti lo pernah mati rasa. Gue bilang, iya gak, tapi anyway, gue merasa sih sebenarnya dalam seumur hidup pasti ada aja, maksudnya gini, orang tuh pasti hampir semua orang pernah merasakan yang namanya mati rasa gitu. Yes. Mungkin kalau dia tidak pernah mati rasa di hubungan percintaan, ya mungkin pernah di hubungan pekerjaan atau persahabatan atau ya mungkin dengan bos atau rekan sejawat ya gue nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti mati rasa tuh menurut gue cukup umum gitu untuk dirasakan sama setiap orang dan umum tapi nggak bisa dinormalisasi karena buat gue itu juga cukup bahaya gitu ketika orang memang sudah mati rasa berarti dia udah kayak numb, nggak bisa merasakan apapun. Dan kalau konteksnya di sini, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk gue mau bawain lagu dengan tema ini karena basically buat orang-orang agak dingin banget ya ini temanya gitu, kayak benar-benar menyayat banget. Tapi gue merasa gue pernah ada di posisi itu gitu. Dan by the time gue memutuskan untuk gue mau bawain lagu ini deh, itu adalah saat tahun lalu dimana gue sedang revisiting my old memory tentang my toxic relationship previous gitu. Jadi waktu itu gue kayak mengalami sebuah kekerasan gitu di dalam satu hubungan. Oh, very sorry to hear dan that. lagi gitu. Terus sampai akhirnya gue kayak jalanin hubungan tuh kayak robot gitu. Kayak ya udah by default aja. Tiap hari ya udah kayak jalanin dengan rasa yang kayaknya senang enggak, sedih juga enggak gitu. Gue sampai nggak bisa mengenali perasaan gue sendiri gitu. Ya kira-kira kayak gitu deh. Cuma dijalanin karena that's what feels like normal is. Iya. Ya udah aja gitu. Dan berkaca ke hari ini sebenarnya gue ngerasa kayak banyak sekali pasangan-pasangan di sekitar gue gitu ya, yang deket maupun yang enggak. Gue ngerasa kayak hubungannya didasari hanya karena gue masih harus berhubungan ya, mungkin karena anak atau karena ya masa gue putus sih gitu atau ya kayak gitulah. Jadi kayak ya udah setiap hari mungkin udah nggak ada komunikasi yang sehat gitu ya, atau udah nggak ada interaksi yang baik lagi di antara mereka berdua. Tapi ya udah gitu, kayak mati rasa dinormalisasi aja. Jadi gue merasa kayaknya gue perlu bawain lagu ini, tapi ya mungkin gue memang menyelipkan satu message di dalamnya gitu bahwa oke, mati rasa, tapi apapun keputusan yang lo buat setelah lo tahu bahwa lo mati rasa, apakah lo mau terusin atau lo mau gak terusin, yang penting keputusan itu didasari dari pemahaman bahwa lo tuh berharga. Gitu. So, being mati rasa juga salah satu jalan menuju turning point dong ya, menjadi titik balik. Iya, walaupun kalau ngomongin gue sih titik baliknya ada banyak banget ya. Maksudnya itu adalah salah satu. Lo pernah gak mati rasa? Gua pernah sih beneran ngejalanin. Serius? Iya, yang kayak sebenarnya gue juga udah gak ngerti kenapa gue ngejalanin. Cuman waktu itu ya ngerasanya karena kayak udah terlanjur. Dan sekedar karena gue juga butuh. Karena gue takut kesepian aja gitu sebenarnya. Iya gue tahu rasanya. Iya kan, terkadang kita kan pengen ada orang aja gitu. Walaupun terkadang orang itu gak baik, cuman terkadang kita mikir daripada gak ada orang. Iya, dan kalau nggak ada orang juga kadang-kadang lo nggak tahu mau cerita ke siapa atau gimana, atau insecure sendiri gitu ya. Terus. Ya ternyata akhirnya gue telah gitu Kak. Kayak emang gue yang punya isu sama diri gue sendiri. Harusnya ada orang atau nggak ada orang, I should be fine by myself kan. Lo gitu. harus ngerasa content gitu ya. Iya gitu, kenapa jadinya gue nggak bisa banget gitu. Padahal orang ini sendiri sudah tidak baik dan gue pun juga tidak baik kehadirannya juga buat dia. Karena menurut gue toxic relationship itu pasti dua-duanya. Takes two to tango ya. Takes two to tango, iya. Tapi ini menarik banget loh, soalnya selama ini begitu gue keluar single ini yang banyakan curhat ke gue itu cewek-cewek sebenarnya. Jarang banget ada yang mungkin cowok juga males ya kalau curhat di platform social media atau gimana gitu ya. Tapi ini menarik banget karena gue dengar dari sisi cowok. Karena cowok kan gengsian gak? Gengsian. Pasti mau cerita. Enggak, gue gak apa-apa. Iya. Mati rasa berarti si cewek juga mungkin itu gimana ya kalau ada orang gini.
selama ini gue selalu ngomong sama orang yang mati rasa. Tapi belum pernah ngomong sama orang yang mematikan rasanya. Oke, iya. Gue juga sejatinya nggak pernah punya conversation atau conversation ya. terjadi terlepas intentionally ataupun tidak sama orang yang mematikan. Karena terkadang either kita atau dia menurut gue ya. Kayak kita juga nggak tahu sebenarnya dia pelakunya atau bukan. Ya. Karena kadang pelakunya sering tidak sadar bahwasanya dia pelakunya. Betul. Dan kita pun juga nggak sadar kalau dia pelakunya. Kayak buat kita itu normal-normal aja. Ternyata, iya betul. Ternyata selama ini dia mematikan rasa kita gitu. Bisa aja kan gitu sebenarnya. Kadang kita bangun tapi kita nggak bisa deskripsikan perasaan sendiri nih apa sih gitu. Kenapa gue gini ya? Kenapa gue tiap hari bangun kayak zombie gini ya? Iya. Kayak gitu rasanya. Makanya tuh biasanya gue bilang sama teman-teman gue yang cowok-cowok, see a therapist bro. True. Iya. Daripada lo beli lagi sneakers mahal lo yang lo juga udah nggak butuh juga sebenarnya, lo udah ada 8 gitu. Mending jual 1-2 habis itu bayar terapis ya. Yoi, regularly gitu. It's good man, trust me. Karena nih nasehatnya Bas nih. Kandin, aku pengen nanya-nanya perihal early career karena jujur kalau dari karya-karya Kandin, album Kinanti itu di tahun 2000 sama Gemintang ya? Iya. Itu 2005. Itu tuh jadi album favorit aku. Oh, terima kasih banyak. Dari diskografinya Kandin. Thank you so much. Kalau lagu terfavoritnya itu adalah Menjelma. Serius? Yeah. Hey sumpah kalau gitu lain kali aku harus duet sama kamu lagu itu ya. Ayo banget. Oke. Nah itu awalnya gimana Kak? Masuk ke dunia musik Kandin? Awalnya tuh oke. Jadi gue emang suka nyanyi dari kecil. Ya mungkin kayak kebanyakan anak sekarang lah yang emang suka nyanyi gitu ya. Terus gue ikutan kayak semacam les nyanyi waktu itu. Karena sebenarnya dunia nyanyi itu kan atau dunia musik itu beda banget ya dulu sama sekarang gitu. Maksudnya kayak sekarang ketika lo kayak pengen tahu wah teknik nyanyi yang gini atau cara bernyanyi yang gini lo kayak tinggal ngulik gitu di YouTube gitu kan. Kayak cari-cari referensi. Untuk dapetin referensi itu zaman dulu susah banget. Maksudnya lo harus benar-benar datang ke toko CD yang harganya juga gak murah. Lo harus untuk tahu kayak penyanyinya yang ini nih gitu, lo harus kayak bener-bener dengerin satu-satu CD-nya atau kalau yang nggak ada sampelnya lo harus beli dulu untuk tahu gitu kan. Lo nggak bisa nge-search dari internet gitu. Jadi untuk itu akhirnya gue ngerasa kayak gue perlu nih kayak untuk memperluas wawasan gue kayaknya mesti ikutan les bernyanyi gitu. Itu di umur? Kelas 6 SD. 6 SD, very early. Iya very early ya. Very early. Karena gue ngerasa kayak waktu itu referensi gue tuh gak banyak gitu. Gue cuma tahu ya mungkin kayak dari bokap gue, dari temen gue gitu. Nah waktu kelas 6 SD itu pertama kali gue ikutan les nyanyi. Gue inget banget sama almarhum Elva Sessioria. Gue datang terus gue dites gitu. Gue dites, kamu bisa nyanyi lagu apa dia nanya. Terus gue nyanyi lagunya Whitney Houston. Yang The Greatest Love of All. Everybody searching for a hero. Gak tau ya? Oke deh. Pokoknya lagu itu zaman dulu terkenal sekali. Nah anyway. Waktu itu Bang Elva langsung bilang gini. Kayaknya kamu gak usah nyanyi lagu. Coba dikesampingkan dulu lagu itu nih. Aku kasih kamu repertoar lagu-lagu. Dia bilang gitu. Terus gue dikasih satu sheet. Kayak lagunya Nat King Cole gitu. Judulnya Nature Boy. Terus gue langsung mencoba untuk menyanyikan barengan. Terus pas gue nyanyiin gue ngerasa kayak kayak gue suka deh sama ini nih jenis lagu ini nih apa nih gitu. Terus ternyata gue baru tahu oh ini tuh adalah jazz standard dari kayak real book yang ada di atas pianonya almarhum gitu ya. Dari situ gue kayak mulai belajar ngelahap tuh satu-satu gitu, belajar lagu-lagu jazz, repertoar jazz. Dan akhirnya jadi sering bawain. Terus dari situ gue kayak beberapa kali ikutan kompetisi lah, terus mungkin manggung-manggung yang kayak dari mana ke mana. Gue juga sempat punya band juga waktu itu, kayak waktu SMP. Jadi manggung dari kafe ke kafe gitu ya. Sampai akhirnya kelas 2 SMP gue ikutan ada satu kompetisi dulu namanya Asia Bagus. Asia Bagus? Yes, Asia Bagus tuh kayak kompetisi se-Asia gitu ceritanya. Oke. Terus gue menang di situ. Akhirnya kelas 3 SMP gue bikin album pertama. Kelas 3 SMP udah album pertama? Waktu itu studio album? Iya studio album. Wow. Jadi yang Kinanti itu kelas 2 SMA waktu itu. Itu kelas 2 SMA? Itu udah studio album ya? Udah studio album. Kalau anak-anak sekarang sih kelas 2 SMA banyak yang udah punya album. Tapi biasanya kan self release.
Oh iya. Iya, kalau kayak sekarang self-release jarang, biasanya yang sekarang Bedanya apa sih self release tuh ya, maksudnya kayak bikin diproduksi sendiri-sendiri lah, di iya, bedroom, rumah iya, gitu. bedroom production oke. gitu. Kalau Kak Andin Iya. kan itu udah beneran studio production kan? Iya. Kinanti ya. Iya, jadi waktu itu si album pertama judulnya Bisikan Hati. Hmm. Outputnya memang masih kaset waktu itu, rekamannya masih pita. Itu rekaman di? Rekaman di Singapura waktu itu, sama Oke. kayak apa Singapore Symphonic Orchestra Iya, gitu iya, iya. ceritanya. Jadi waktu itu sempet ngerasain belum ada auto tune segala macam gitu-gitu tuh. Waktu Polos. album pertama tuh polos abis gitu. Rekaman juga waktu itu kayak ada beberapa track yang live gitu ya. Terus ya udah itu adalah debut albumnya, baru di SMA kelas 2 bikin si Kinanti itu, ketemu sama Mas Indra dan kawan-kawan. Waktu itu produser si album kedua itu Mas Indra dan Mas Aksan. Ini Mas Indra Lesmana, Lesmana, Aksan Syuman, Aksan Syuman. and the Committee of the Fest. Itu bener dia The kan? Committee of the Fest. Iya. Terus Pecah yang- banget, iya, Iya, pecah banget. seru ya. Iya, Terus yang si album ketiga yang lo suka itu Gemintang, itu produsernya Tofati. oke. Gitu. It's very long journey Long journey kayak sampai sekarang. sampai hari ini. Sampai hari ini tuh sudah 23 tahun yang lalu itu cerita itu. 23 tahun bermusik Kak. Iya. Kak 23 tahun bermusik, ada momen-momen yang Kak Andin ngerasa kayak agak fed up atau I'm actually, mungkin apa ya, bukan dibilang tidak bersyukur atau capek, tapi lebih ke ada saturation point yang lo temuin. Karena Sejujurnya misalnya iya. lo manggung berhari-hari, ada gak sih lo rasa yang kayak ini gue nyanyi lagu ini lagi nih demi apa gitu? Sebenarnya ya kalau gini, gue tuh hampir nggak pernah capek dengan musiknya. Karena gue suka nyanyi, gue suka perform gitu ya, gue suka dengan musiknya, prosesnya segala macam. Yang kadang bikin gue ngerasa kayak gimana ya gitu. Terus beberapa kali mungkin bukan pengen give up sih ya, cuman kayak ya mungkin ada perasaan nyerah dan capek sih sebenarnya gitu ya. Dengan kayak penyesuaian sama industri musiknya gitu. Karena buat gue 23 tahun ini kayak wajah industri musik di Indonesia tuh berubah terus gitu menurut Betul. gue. Dan kayaknya dibutuhkan tingkat penyesuaian diri yang cukup adaptatif gitu untuk bisa lo tetap ada di sini. Keep up ya. Iya. Iya. Kayaknya banyak banget teman-teman gue yang kayak mengawali karir barengan gitu ya, sekarang tuh udah gak nyanyi lagi. Simply karena dia gak tahu mau mulai dari mana gitu. Untuk dari kayak lo dari kaset aja, terus udah gitu abis itu pindah ke CD, abis itu tiba-tiba kayak CD pun akhirnya terus berubah jadi eranya RBT dan segala macem gitu-gitu. Ini kita belum ngomongin streaming Benar, platform belum ya sampai gitu. sekarang, belum sampai hari ini. Benar. Belum. Itu aja kita kayak, gimana gitu. Ada perasaan Bingungnya juga, bingung iya gitu kan. pasti. Makanya begitu wajahnya terus berubah, pasti ada perasaan, oh iya gimana nih, abis ini gue mesti ngapain ya gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi apa ya, itu kadang-kadang yang membuat gue bingung. Ya walaupun mungkin di awal-awal karir sempat ada perasaan capek karena gue harus terus menyesuaikan kayak dunia nyanyi dengan dunia sekolah gitu. Karena gue janji sama nyokap bokap gue akan lulus sampai menjadi sarjana tepat waktu gitu ya. Dan itu membuat gue kayak kelimpungan sendiri gitu. Waktu di masa kuliah. Dari SMP. Dari SMP bahkan. Dari SMP waktu itu gue sempet inget banget kayak nyanyi sampai jam 1 malam, besokannya Eptanas. Wow. Eptanas tuh apa sih kayak zaman UN. sekarang? UN ya UN. itu. Ya itu lo merasakan perasaan gue kan. Iya. Gila itu kayak gue nangis pulang-pulang, aku gak mau nyanyi lagi kayak gitu Iya, rasanya iya. gitu. Terus hari-hari dimana kayak waktu SMA gue di IPA kan waktu itu, terus gue ngerasa kayak semua teman-teman gue ngambil remedial gitu sesudah pulang sekolah supaya Nilainya naik, ya. nilainya bagus. Sementara gue nggak bisa karena gue mesti ada rekaman lah, ada nyanyi Show, lah, ada latihan, inilah gitu. Terus yang mereka remedial gue harus ngejar di waktu-waktu dimana kayak mungkin teman-teman gue istirahat atau kayak gitulah. Apa ya, ada satu poin di mana terkadang dia jadinya kayak nyuruh lo buat choose gitu loh gitu. Iya gitu. Cuman akhirnya ya gue nggak memilih juga sih. Maksudnya dua-duanya tetap gue bisa dijalanin ya. alhamdulillahnya. Ya walaupun gue akhirnya nggak lulus menjadi PR atau jadi marketing sesuatu gitu. Tapi lulus kemarin gak? Lulus. Kemarin di mana kuliahnya Kak? Di UI. Di UI? Di Vkom? Ilkom, di Visip. Visip ya, Ha-ha, Visip. di Kom, gitu. Karena gue juga ngerasain tipis lah mungkin ya bisa gue bilang, makanya gue bisa relate juga. Gue kan mulai karir bermusik di kampus.
Tapi di kampus gue untungnya kuliahnya lumayan gak terlalu membebani dan kebetulan juga waktu gue mulai juga belum di fase yang profesional bisa gue bilang. Jadi beneran sekosongnya gue bermusik. Gak terlalu mengganggu. Cuman to get the sense of how you feel, kebayang lah gitu gue maksudnya. Kelimpungan ya. Kelimpungannya bisa ngebayangin banget. Iya, iya, iya. Ya gitu deh. Wah gila sih hari-hari itu. Belum lagi ya waktu awal-awal nyanyi. Jadi dunia bernyanyi di tahun 2000-an itu beda banget sama sekarang. Gimana tuh? Gue kepo juga nih. Kalau sekarang kan kayak semuanya tuh kolaboratif gitu ya. Kayak tadi gue bilang kalau yaudah oke nanti kita nyanyi ini ya. Let's oke, go. gitu kan. Zaman dulu tuh begitu gue masuk ke dunia musik, terutama musik jazz gitu ya. Terus gue bawain lagu jazz standard gitu sebagai single awal gue. Mungkin banyak orang yang kayak siapa nih anak nih, ngapain dia ada di sini gitu rasanya begitu. Jadi gue sempet kayak ada bullying dari senior di musik. Jadi di musik nih ada senior ada junior juga kan. Abang-abangan skena. Ada abang-abangannya, iya. Gitu. Iya. Oh terus, ternyata itu dari zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang emang ada. Ada lah. Tapi di ini enggak, maksudnya kalau waktu itu gue bener-bener kayak live di TV nih. Terus kan sebelum live, jadi sebelum kita perform udah standby dulu, terus lagi commercial break nih ceritanya. Nah terus pas lagi commercial break kan kita nunggu-nunggu gitu tuh di stage-nya. Terus gue dikata-katain gitu, alah lo bisa nyanyi gak lo? Dasar lo, ngomongnya kasar. Beneran gitu langsung? Iya kata-kata kasar lah pokoknya ke gue. Beneran di depan lu? Di depan maksudnya, gue. Oh buset dah. Ada yang bisa nyanyi gak lo tak? Titik-titik. Bisa nyanyi lo gitu. Titik-titik gitu. Nah gue sebagai anak umur 14 tahun gak siap banget digituin. Jadi gue nangis. Kaget dong pasti juga kan. Lu shock gila. Iya gitu. kaget dan nangis gitu. Nangis bener-bener jadi pas kayak udah oke gitu action gitu. Gue kayak nangis nyanyi sambil nangis gitu. Mungkin dikira gue menjiwai kan. Untung lagunya sedih gitu. Sekalian jadinya. Iya. Jadi gue kayak bener-bener ya itu momen yang gak bakal gue lupain sih. Dan rasanya sih kayaknya itu salah satu perbedaan yang kayaknya gak mungkin ditemui di dunia sekarang. Hari ini. Kalau hari ini paling sebatas sekedar nyinyir-nyinyiran di Twitter, di Instagram gitu-gitu doang sih. Maksudnya jarang kita dengar yang beneran konfrontasional yang emang lu tunjuk-tunjukkan apa gitu sih. Lumayan jarang sih ya biasanya. Bahkan sampai ke musik-musik yang kayak kita bisa bilang harus pinggir gitu. Kayak musik-musik keras dan segala macam juga. Gak ada ya. Udah jarang juga yang beneran konfrontasional yang kayak beneran ngegas di depan gitu. Paling iya sih. sindir-sindir. Iya tapi untungnya kalau zaman dulu gak ada viral-viralan gitu. Iya kalau sekarang viral-viralan. Kalau sekarang harus kayak agak-agak oke gue mesti hati-hati. Iya gitu. lagi rame nih males banget kan. Masuk akun-akun gosip. Kandin tapi maksudnya kita ngomongin lagi flashback ke industri di early 2000 di tahun 2000-an itu. Musiknya Kandin buat aku sendiri gitu menilai secara personal. Itu kan bukan kita bisa bilang it's not a common music that you put out. Dibanding mungkin penyanyi-penyanyi wanita yang lain terutama gitu. Dan musik mayoritas yang ada di pasaran juga kan warnanya nggak kayak musik Kandin. Kandin misalnya kita bisa bilang zaman sekarang musiknya agak nyebrang lah gitu. Nguliknya beda gitu loh. And you still rose. Maksudnya secara statistik juga masih tetap tes gitu loh. Masih bersaing sama yang lain-lain. How was it? Maksudnya di tahun 2000-an yang sangat didominasi sama band dan major label. Yang dimana selera pasaran juga masih disetir banget. Karena bisa aku bilang musiknya Kak Andin album-albumnya beneran yang kayak wah ini seleranya dia nih gitu. Bukan yang kayak ngikutin dagang banget lah gitu kasarnya. But you still do it very well gitu. Statistically dan secara persaingan. How was it? Karena gue kepo banget. Banyak yang bilang si album Kinanti. Kinanti ya. Banyak yang bilang album Kinanti itu kecepatan 20 tahun. Iya, karena kalau kakak dengar sekarang yang lagi rame Pink Panthers deh. Itu rasanya kayak begitu. Orang-orang tuh kayak pada saat itu mungkin belum bisa terlalu relate. Tapi gradually mereka semakin relate, semakin kesini semakin relate gitu. Gila, emang itu otaknya Indra Lesmana sih itu kayak gitu. Cuman ahead. Tapi sejujurnya ya, kayaknya gue dari kecil emang, maksudnya dari pertama kali nyanyi emang agak nyebrang sih. Maksudnya dari selera musik gitu mungkin agak nggak biasa gitu ya. Tapi waktu itu sebenarnya yang terjadi di album itu, termasuk di album Gemintang juga banyak brainstorm dengan para produser yang maestro ini gitu ya. Apa yang
mereka pikirin, apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, apa yang ingin mereka capai gitu. Jadi akhirnya memang sejujurnya kita juga nggak ngobrol dengan label sih. Iya. Ini gue juga dikutuk sama labelnya kayaknya. Gue juga nggak ngobrol dengan label gitu ya, sampai kayaknya labelnya juga agak-agak sebel gitu sama kita gitu pada saat itu. Jadi kayak lumayan beli kucing dalam karung juga. Kita baru baru ngasih tahu sesudah satu album tuh jadi gitu. Ini nih gitu. Iya, udah keburu jadi. Udah keburu jadi gitu. Wah gila sih. Jadi hari-hari itu sebenarnya perjuangan untuk membuat musik yang kayak gitu tuh juga nggak gampang gitu. Harus ada orang yang belain gitu dari labelnya. Terus kitanya juga mesti punya keyakinan juga. Tapi gue sendiri sih sangat seneng banget ya. Maksudnya walaupun gue bisa bilang pendengar gue tuh mungkin bukan yang kayak masif gitu ya. Tapi setia gitu. Maksudnya setia dengan selera musiknya, dengan jenis musik yang seperti itu gitu. Even sampai hari ini aja gue tuh masih ada dapat tag-tagan gitu dari orang kayak bawain menjelma di London gitu. Maksudnya di klub-klub di luar tuh kayak masih sering buat dibawain gitu. Jadi buat gue, terus pas gue ngomong sama Dipa kemarin, karena Dipa minta gue, lo harus banget rilis vinilnya gitu. Iya. Terus gue bilang, ini kemarin tuh ada orang yang nge-tag gue di London, Din itu tuh masih banyak banget. Gue aja tuh kalau misalnya kayak gak diminta untuk bawain setlist yang komersial, gue tuh itu salah satu lagu yang sering gue bawain. Dia bilang gitu. Jadi itu lagu kayak 21 tahun yang lalu gitu. Jadi buat gue kayak ini apresiasi orang-orang sih bikin seneng banget. Dan beneran sampai gue dan teman-teman itu biasanya kalau kita bikin acara dan segala macem, kita nge-DJ itu mulai dari hip hop ntar switch ke situ. Ya lucu banget. Emang drum and bass gitu kayak lagi in lagi gitu lagi ya? Lagi drum and bass. Iya, garage. Oh my god. Garage drum and bass. Kan sekarang trennya lagi Y2K. Iya memang Y2K iya sih. Kira-kira Y2K tuh yang kayak Spice Girls gitu enggak ya? Ada juga mulai ke sana tapi sekarang lagi naiknya si garage gitu si ya? Pink Panthers itu kan. Iya. Nah terus gue lagi kecantol sama Pink Panthers. Terus temen gue nge-tweet yang waktu itu sempet dalam berapa dekade musik album Indonesia terbaik. Di Twitter orang pada ngasih opininya. Nah temen gue nih naruh salah satu albumnya Kak Andin. Itu yang Kinanti. Yes. Terus gue dengerin. Karena dulu kan juga gue punya CD-nya. Tapi kan dulu waktu kecil gue gak yang merhatiin lah apa gitu. Sih gitu ya. Iya pokoknya tahu ada penyanyi namanya Andin di Jakarta gitu. Iya. Emang lo di mana? Di Medan. Gue kan asli dari Medan. Iya. Oke. Nah terus gue dengerin gue kulik lah. Ini mah kayak lagu-lagu zaman sekarang. Iya. Makanya di saat gue mau bikin lagu yang ada garage dan drum and bassnya. Gue referensinya lagu seru lu. Banget ya. Wow menarik. Lifespan lagu lu panjang banget gitu. Dan ternyata kayak semuanya muter gitu ya. Yoi. Iya. Full circle. Seru. Kandin kita main game dulu ya. Main game? Ada gamenya? Ada game oh my god. Ada game tipis. Ini gamenya harus gak ada nilainya dong? Nggak ada. Oke. Gak ada waktunya kan? Nggak ada. Boleh phone a friend? Nggak boleh. Pertanyaan gue banyak ya. Nggak boleh. Nih aku jelasin dulu rulesnya. How to play. Mention as much as you can from categories that given by our creative team. Jadi kita sebutin sebanyak-banyaknya unsur dari topik yang disebutin. Misalnya buah, jeruk, strawberry, pisang. Sebanyak-banyaknya sampai. Sebanyak-banyaknya. Iya. Okay. Sampai apa? Sampai siapa duluan berhenti. Jadi gue juga main nih. Oh lu juga main? Iya. Oke. Gue gak cuma nanyain doang. Gue juga harus jawab. Oke. Aduh. Nah ini kalau yang. Bisikin aku ya. Yang pertama nih ya kita langsung mulai nih. Oke. Katanya nanti kalau kalah ada hukuman ya. Ada hukumannya. Hukumannya ngapain? Taruh di sini nih ntar depan mic. Oke. Oke, ready ya. Yang pertama. Itu kalau dulu apa gue dulu? Bareng kan? Oh ini bareng. Oke. Oh my god. Berarti ini gue sebutin soal, dijawab sama Kandin satu. Oke. Baru gue tek. Oke, sip. Yang pertama ya, itu adalah buah-buahan yang biasa atau bisa dirujak. Pepaya. Bengkoang. Jambu. Nanas. Mangga. Mentimun. Apalagi sih? Anggur, iya gak sih? Emang ada anggur? Di rumah gue rujaknya makan
Anggur. Fancy nih rujaknya. Fancy banget rujaknya. Salah gak sih? Gak tahu. Nggak terserah kan sebenarnya. Iya. Apalagi ya rujak, anggur, paya udah, bengkoang udah. Bingung gue, pas deh. Oke deh, ini ronde 1 dimenangin sama Kak Andin ya. Yang kedua, ini ada, Kak Andin nonton bola gak? Enggak. Sama gue juga gak. Bohong. Demi Allah beneran gue gak nonton bola samsek. Lo cowok pertama yang gak nonton bola. Enggak, cowok kedua. Oke. Yang pertama suami gue. Oh, si Mas gak nonton bola juga? Gak nonton bola dia. Nah aku tuh beneran gak suka bola dari dulu. Oh gitu. Iya. Jadinya gak terlalu jago-jago juga nih pasti nih. Semua bola? Gak, ini klub sepak bola Inggris. Oke. Oke ya. Klub sepak bola Inggris. Gue cuma tahu cuman tahu MU. Manchester City. Liverpool. Arsenal. Chelsea. Everton. Bye. Sotoy banget gue. Bye. Bye udah. Oke. Satu sama. Alright. Yang ketiga itu ada guest star Joyland 2023. Aduh. Deg-degan. Gue. Ya Andin. Enggak tadi gue kasih tau ya Andin. Oke. Kalau gue itu White Shoes and the Couples Company. Baru gue mau ngomong gitu. MIA. Phoenix. Sigrid. Black Country New Road. Raisa. The Adams. Baru gue mau ngomong itu. Hindia. Kunto Aji. Tunggu. GAC. Rap of Rap. Lo curang deh. Apa Ayo, ya? apa lagi yuk? Apa ya? Aduh. 1. Aduh. 2. Dihitung lagi. 3. Ini gue kalah kayaknya 4, ya. Tunggu. Sampai 10 deh. 6. Aduh. Gue gak bisa nih di ini. Tunggu. Oke, kita kasih deh. Udah. Lewat ya? Lewat. Boleh. Tapi gue pakai kaos kaki dari Joyland membantu gak? Mana coba? Lihat nih tuh, lihat tuh. Udah. Menang jadinya. Joyland. Merchandise on man. Langsung tapin merchandise. Iya kan? Iya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah, wah ini susah nih. Nama aktor dan aktris Indonesia berusia 30 tahun ke atas. Terus dari mana? Ya udah oke lah, coba ya. Dian Sastro. Primus. Primus. Ya bener juga ya. Iya. Berarti gue bisa Jihan Fahira gitu. Iya bisa. Berry Prima. Gila loh. Top. Christine Hakim. Indro Warkop. Adinia Wirasti. Anjasmara. Nicholas Saputra. Sarul Gunawan. Sarul Gunawan bos. Reza Rahadian. Oni Syahrial. Oni Syahrial udah lewat 30 gak sih? Belum ya? Gak tau deh gue. Coba. Tapi gue jawab. Marsha Timothy. Marsyanda. Banyak ya? Banyak. Siapa ya? Ibu Peri. Marini Zumarnis. Oke. Tamara Blazinski. Di atas 30 siapa aja ya? Coba. Gue masih ada beberapa nih. Gue megang nama nih. Gue nonton TV gue dulu. Aduh. Siapa ya? Itu loh yang bisa jadi antagonis. Kejam. Yang kejam. Iya. Yang mana? Ada. Biasa dia jadi kejam. Judes yang mana? gitu. Judes gitu dia biasanya karakternya. Meriam Belina. Acha Septriasa. Irwansyah dong berarti. Pasangannya langsung. My Heart. Siapa ya? Yayang Senur. Waduh. Siapa lagi gue ya? Kok gue bingung ya? Emang nih kalau di bawah tekanan tuh suka membuat bingung tau gak sih? Udah pas gue bingung. Ya udah habis. deh. Gue lanjut katanya lagi. ngantongin berapa nama? Tadi udah habis. Udah habis. Nih yang terakhir Sinetron. Aduh sinetron gak hafal gue. Nih udah habis nih. Yang kelima nih langsung. Gak hafal Primus, Berry Prima gila banget menurut gue. Pekerjaan atau profesi orang yang berseragam. Wow. Gue dulu nih ya. Ya. PNS. Tentara. Woi. Polisi. Satpam. Ini mirip-mirip ya dari tadi ya. Iya satpam. Pegawai bank. Hansip. Pramugari. Pramugara. Nyet sama. Pilot deh. Iya. Udah, okay. Tetap berseragam. Oke. Nyam. Pegawai toko.
Oke, pemadam kebakaran. Lo agak-agak mirip-mirip gitu dari Iya, tadi ya iya. orang-orang Main aman nih yang gua, main aman tipikalnya nih gua. ya. Seragam. Cleaning service. Power Ranger. Seragam mereka. Niat itu emang pekerjaan. Iya dong, full time itu. Iya sih ya. Berantem capek banget Iya, kalau nggak dibayar. Bener-bener. Ini pegawai hotel. Oke, Oke. bener. Gua bingung. Ini ibu-ibu Yakult. Bener juga Iya, loh. seragam ya, Tahu ibu-ibu gitu tadi Yakult. gue breakdown bukan pegawai toko, pegawai Alfamart, Indomart. Kalau ibu-ibu Yakult kan nggak di toko, keliling. Iya sih. Iya. Guru pakai seragam kan ya? Guru, apa lagi seragam ya? Please. Ya, kalah gue. Apa sih? Bantu dong gue satu. Dia bantu lo, cuman dia pakai masker jadi agak Oh, beda. suster. Weh. Suster. Mas penjaga tol. Iya sih. Oh ya, oke. Biarawati. Pakai seragam. Pakai seragam dong. Apa ya? Ih, ketawa-ketawa lagi. Iya, Seragam. Di ini. Penjaga klinik kecantikan. Oh iya, pakai seragam. Tahu banget kata Mas Boy. Bener. Babysitter. Kan ada seragam yang di mall-mall tuh, yang pakai kemeja gitu. Iya. Prediksi boleh dong gue ya. Prediksi. Pekerjaan Iya, itu, iya, sebuah iya, pekerjaan iya. itu. Oke deh kalau gitu. Yoi. Yeay. Nice. Nah tadi tipis-tipis aja Kak, karena kita sekarang Ada mau yang masuk. tebel? Nggak ada. Gila. Ini kayaknya mungkin bisa jadi lumayan tebal. Oh my God. Karena ini pertanyaannya datang bukan dari kita, Oke. tapi dari followers Volix. Ya. Jadi kita buka di 24 jam sebelum kedatangan Kak Andin. Oke. Question box-nya. Oke. Yang pertama dari All the Love Story. Kak Andin pernah gak sih gak pede nyanyi lagu-lagu pop? Pernah. Hampir selalu. Gak pedenya gimana Kak Andin? Soalnya gini, gue nggak tahu kenapa sih, kayaknya kayak lagu-lagu. Oh itu lo yang pakai akhirnya. Iya gue kalah gue. Oke. Buat gue kayak lagu-lagu pop itu sebenarnya mungkin seperti ada apa ya, kayak norma tidak tertulis gitu ya di mungkin anggapan umumnya masyarakat gitu bahwa kayaknya lagu-lagu pop itu paling bagus dinyanyikan dengan kayak nada-nada yang tinggi, vocal range yang tinggi, terus kayak mungkin ada semacam vocal gymnastik gitu di dalamnya gitu ya. Riffs and runs. Iya, riffs and runs gitu. Sementara arah nyanyi gue tuh gak ke arah sana gitu. Yeah. Tapi gue suka bawainnya. Maksudnya ketika gue nyanyi, gue kadang sebenarnya udah gak memikirkan apa genrenya gitu. Yeah. Karena gue lebih memikirkan gimana deliverable message-nya gitu. Bisa gak nih nyampe gitu ya. Tapi kadang ya gitu ketika misalnya ada orang yang penyanyi lain yang bawain atau ketika apa namanya ngelihat penyanyi lain kayak membawakan di sebuah acara yang lain gitu. Kayaknya gue ngerasa kok gue gak bisa ya kayak gitu. Ada perasaan insecure gitu. Walaupun sebenarnya ya harusnya gue kayak pede aja gitu. Jadi kayak suka gak pede? Iya suka gak pede. Mungkin karena balik lagi bukan ke arah sono dari awal yang lo kulik juga iya kali mungkin. Ya. Yang kedua ada dari @gotongroyong RT02. Wih gotong royong nih ya, udah mau lebaran. Kak Andin pengen jadi apa kalau gak jadi penyanyi? Mungkin gue jadi apa ya? Aktris sudah pernah. Udah Pernah main film juga kan? Sedang nih lagi on the way. Ada lagi nih? Ada lagi nih yang. Main film lagi nih. Gue berpikir kalau gue gak jadi penyanyi mungkin gue jadi apa ya? Mungkin gue bekerja di bidang fashion kali ya dari dulu ya. Mungkin. Tapi Bisa outfit lu jadi. selalu fresh sih, gue suka banget. Iya. Kayak hari ini outer lu pecah banget. Oh thank Iya. you, terima kasih. Lucu banget, gue pengen makainya gitu. Oh gitu, Iya. ya kita boleh tukeran abis ini ya. Kak Andin, terus yang ketiga nih ada dari @Indira Anissa. Kak Andin skincare-nya apa? Skincare gue. Coba dong. Skincare gue. Spill dong Kak skincare rutin Kak Andin. Double cleansing. Gue gak bisa menyebutkan brandnya, Oke. tapi gue bisa menyebutkan routinsnya. Nah itu boleh tuh skincare ya, boleh rutinnya. ya. Jadi gue sebenarnya orang kayak paling jarang banget makeup.
Oke. Nah ini tuh adalah hal yang hanya dilakukan ketika ketemu busboy di Viniar. Wah spesial nih gue spesial. nih. Jadi abis ini gue langsung, kalau misalnya gue baru makeup, gue pasti akan langsung bersihin tuh di mobil. Oke. Kayak pakai micellar water atau pakai makeup remover gitu. Tapi yang jelas setiap pagi, malam itu gue bener-bener kalau baru makeup pasti gue double cleansing atau triple cleansing. Sampai kayak suami gue, Bo lo lama banget sih di kamar mandi, lo ngapain sih gitu. Kayak anak gue kalau udah nungguin gitu yang ibu lama banget. Jadi gue bener-bener memastikan sampai kapasnya bener-bener warnanya putih Putih gitu. polos. Karena kalau misalnya habis makeup itu percaya atau tidak tuh kayak masih coklat dan sampai berkapas-kapas gitu ya. Nah kalau malam ya sebenarnya gue pakai kayak krim malam gitu. Terus tergantung ya, kayak sekarang muka gue sebenarnya agak-agak lagi breakout gitu, jadi gue pasti pakai acne care gitu. Terus kalau pagi pun juga ya gue pakai krim pagi standar sih sebenarnya, sama kayak para perempuan lainnya, ada serumnya juga gitu ya. Terus yang gue hampir nggak boleh ketinggalan adalah sunscreen. Wajib dong kalau itu benar. Aku setuju. Itu hal yang gue agak-agak nyesel tidak gue sadarin dari umur 20-an. Begitupun aku. Kenapa gak dari dulu gitu? Iya. Lo hebat juga ya sebagai seorang cowok ya. Iya mencoba Kak. Iya hebat banget loh. Karena gue kayak maksa-maksa suami gue kayak kamu harus pakai sunscreen, tetap gak dipakai juga. Karena kalau gak sunscreen tuh bisa yang kayak beneran parah gitu sih kalau yang gue. Iya benar. Dan nanti efeknya pas lo udah umur kayak late 30s gitu. Iya mulai baru, masuk 40 Iya gitu. mau masuk 40 kayak udah kerasa banget. Gitu sih. Oke deh, kalau begitu nih kita lanjut lagi yang keempat. Alright. Ini if you're comfortable to share about it. Karena dia nanya perihal trauma waktu Kak Andin jadi korban ngerasain kekerasan dulu. Do you feel okay? Gak apa-apa. Tapi Alright. apa yang ditanya? Trauma seperti apakah maksudnya buat mungkin di share juga ke teman-teman yang nonton. Rasa traumanya tuh seperti apa sih? Gitu. Oh, ngerasa traumanya seperti apa? Tunggu ya, gue mencoba untuk mengingat. Sebenarnya rasa-rasa yang gue rasain pada saat itu mungkin lebih banyak ngerasa kayak gak dihargain gitu ya. Terus diremehkan, dikecilkan. Terus selalu tidak disetujui apa yang aku sampaikan atau apa yang aku omongin gitu. Tapi sebenarnya yang lebih parah daripada itu adalah mungkin aku pada saat itu tuh gak bener-bener healed gitu. Jadi yang aku lakukan adalah lari sebenarnya dari permasalahan itu. Kalau memang masalahnya adalah gini, oke dia melakukan kekerasan gitu ya. Tapi mungkin aku juga pasti punya andil, ada sebuah trigger yang membuat dia melakukan kekerasan itu padaku terjadi. gitu kan. Lalu aku lari. Kemudian aku berada di dalam sebuah hubungan yang secara konteksnya berbeda tapi kontennya sama gitu. Mungkin aku tidak dipukulin, bukan dikerasin secara fisik gitu. Cuman secara konten, secara konteksnya sama gitu. Jadi kemudian aku lari lagi. Kemudian bertemu dengan begitu lagi gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin traumanya memang sudah ada di dalam diriku sehingga aku kayak bertemu dengan orang-orang yang mungkin melakukan kekerasan, yang pertama secara fisik, kemudian ada yang secara psikis, ada yang secara verbal dan berbagai macam lainnya gitu ya. Karena aku nggak benar-benar menyembuhkan lukaku pada saat itu gitu dan setrauma apa pada saat itu ya trauma banget lah ya. Maksudnya aku inget kok sampai aku tuh nggak untuk aku keluar rumah pada saat itu tuh aku ketakutan. Karena aku takut aja, karena dia bisa nyamperin aku ke rumah kapanpun gitu. Jadi waktu itu aku ketika putus yang terakhir tuh gak bener-bener oke kita putus ya gitu terus berpisah gitu. Enggak, tapi lebih ke aku kabur sebenarnya gitu. Jadi kabur, diteleponin gak bisa. Nah aku takutnya dia nyamperin ke rumahku dan melakukan hal-hal aneh gitu ke rumahku gitu. Bahkan sampai di keluar rumah sendiri aja rasa takutnya gede gitu. Iya karena memang sudah pernah lah ada kejadian-kejadian di mana ya dikejar-kejar di jalanan gitu itu mungkin terjadi gitu. Very sorry to hear that yang pasti, tapi
yang jadi titik balik ya mungkin bisa gue bilang buat Kak Andin. Karena kan selama ini Kak Andin punya repeating pattern yang lari tadi Kak Andin bilang. Sampai di momen seperti apa atau state of mind seperti apa yang Kak Andin kayak oke, gue gak bisa lari lagi nih, I have to face it. Sampai di sebuah titik dimana aku ngerasa kayak, jadi ada satu momen aku ngerasa ini nih keadaan udah gak bisa gue papain lagi. Ya. Bahkan aku sebenarnya ngerasa pengen bunuh diri sih waktu itu. Kayaknya udah deh gitu. Gue gak bisa nih sebenarnya gitu. Terus dari mengubah doa gue ke Tuhan gitu ya. Dari yang tadinya gue pengen keadaannya kayak gini gitu. Sampai akhirnya karena ngerasa gak berdaya sama sekali, gue ngerasa kayak doanya akhirnya jadi berubah. Ya udah deh terserah deh, pilihin aja apapun yang baik buat aku gitu. Karena gue udah gak punya kekuatan, gak punya daya untuk menginginkan sesuatu gitu. Just to want something, itu pun udah gak ada. Itu udah gak bisa gitu. Jadi gue jalanin kayak bego gitu tiap hari, tau gak sih? Kayak bener-bener zombie gitu tiap hari. Cuman justru pada saat itu, di saat gue ngerasa kayak udah egonya tuh udah dari 100 turun sampai ke 0 di state of mind yang kayaknya udah nggak bisa menginginkan apapun. Justru di saat itu gue kayaknya di situ gue transform gitu. Bahkan what you wish juga jadi berubah gitu. Betul. Tadi kan. Beneran harus ngerasain juga sih memang terkadang sampai baru bisa. Iya karena kan hidup kayak grafik kan. Iya naik turun. Kalau lo mau ada di situ ya lo harus pernah di bawah gitu. Iya nggak bisa sekonyong-konyong. Kalau nggak gini terus dong, jadinya mati. Bener. Dan kalau lu nggak pernah sedih, lu nggak bisa ngehargain happy juga sih menurut gue. Karena kan banyak orang yang gue ngerasa kayak cita-citanya mau bahagia. Bahagia kan bukan satu state konstan gitu loh. Iya betul. Tapi dia nggak mau ngerasain sedihnya. Iya kan nggak fair gitu. Nggak fair, iya. Dan ketika bahagia kemungkinan besar dia juga nggak bisa terlalu ngerasa content gitu loh. Iya. Kayak yang seharusnya nih di state yang seperti ini lo tuh bahagia gitu. Benar. Jadi kawan-kawan, key takeouts-nya adalah kita obrolan dalam banget loh. Gue tadi kayak di mobil, wah ini pasti cekakakan terus nih, nggak taunya ternyata dia orangnya sangat deep saudara-saudara. Didip-dipin ini. Karena syuting. Oh gitu. Karena shooting. Kak Andin, ini jadi pertanyaan terakhir di hari ini karena waktu kita terbatas juga dan ini dia minta tips. Tips? Iya dari Kak Andin. Ada tips nggak Mbak? Aku kayak ngerasa trust issue sama lawan jenis karena masa lalu. Kayak dia sekarang mungkin jadi susah kali gitu ya sama orang baru. Iya. Sebenarnya trust issue ini juga hampir dimiliki oleh banyak sekali orang sih sebenarnya. Mungkin aku juga pernah kayak gitu. Tapi definitely ketika kita hubungannya adalah karena masa lalu atau karena ya sebuah luka di in the past, trauma sesuatu, nggak ada lain nggak ada bukan ya harus dihadapi yang itu. Kita harus lihat lagi, balik lagi ke luka itu, kita cari tahu lukanya ada di mana dan disembuhkan luka yang itu. Karena kita basically sebenarnya kan kita tuh nggak pernah punya masalah di luar sebenarnya. Di dalam semuanya. Iya, aku dan aku. Aku dan aku. Iya. The only way through is in katanya. Yes. Gitu. Jadi the only way out is in. Jadi aku menyarankan sih sebenarnya kalau misalnya memang idealnya adalah datang ke terapis. Iya. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa datang ke terapis dan segala macam, mungkin kalau yang aku lakukan tiap hari adalah aku journaling. Kayak aku tiap pagi tuh pasti bangun, aku punya me time untuk aku nulis dari mulai mimpi, kemudian aku nulis perasaanku, sesebel-sebelnya, sekata-kata kasar-kasarnya segala macam gitu. Aku tulis semuanya di situ. Aku lihat patternnya gitu. Kira-kira apa-apa aja nih yang berhubungan nggak dari kemarin, sekarang gitu, dari perasaannya segala macam. Kalau kira-kira memiliki sebuah pattern, kemungkinan ini datang dari masa lalu yang mana nih kira-kira gitu ya. Dari luka yang misalnya di usia 5 tahun atau usia 10 tahun gitu. Nah kemungkinan besar sih ketika kita punya sebuah isu seperti itu pasti datangnya dari masa kecil. Jadi ketika kita bilang enggak tapi ini dari yang waktu SMA kok atau kuliah gitu. Nah biasanya yang kuliah itu juga
datangnya Dampak. dari yang dampak Iya. dari yang masa kecil juga gitu. Jadi ada baiknya ketika kita bisa ngelihat ke yang sekitar usia 5-10 tahun di mana kita masih masih terhubung dengan caretaker kita gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin dengan ibu, dengan ayah gitu. Ya gitu sih sebenarnya. Kemudian bermaafan dengan figur mereka di dalam diri kita, bermaafan dengan diri kita sendiri juga gitu di situ. Itu menurutku udah sedikit banyak bisa menolong. Kalau memang nggak bisa datang ke terapis. Bener-bener karena balik lagi trust issue sama orang lain sebenarnya isunya bukan ada di orang lain ya gitu, adanya di Diri kita sendiri. tadi gitu. Balik, Iya. maksudnya yang akhirnya gue garis bawain adalah it's very important for us to actually tunjuk gitu yang mana sebenarnya yang jadi problemnya gitu. Karena Iya. terkadang kita kan nggak mau, jangan kan nunjuk, kita ngelihat aja kayak Iya benar. kita Iya. tahu, cuman kita kayak nggak mau tahu banget gitu. Hal yang paling nggak enak dari berbaikan dengan diri sendiri adalah bahwa kita harus mau kayak kita harus mau menggali perasaan yang paling nggak enak gitu dan yang sebenarnya selama ini mungkin paling kita hindarin gitu. Kayak udah gue gak mau lagi bahas tentang itu gitu. Ya, Nah ya, justru ya, itu ya. yang paling harus dibahas gitu. Iya. Gue gak mau inget-inget lagi tentang dia gitu. Nah justru dia yang harus diingat gitu. Benar. Kayak gitu. Dan kemungkinan memang kita badan kita kan pinter ya. Maksudnya mereka tuh kayak punya sebuah reaksi, respon dan segala macam. Kemungkinan memang memori-memori yang paling tidak mengenakan itu dalam tanda kutip sengaja dilupakan gitu oleh badan kita sendiri. Ya. Gitu. Jadi kemungkinan kita memang harus mencari dan menggali supaya kita bisa mengingat kembali. Benar, karena tubuh kita otomatis self defense-nya seperti itu Iya. kan gitu. Wih. Keren nih Bas Boy nih. Gila. Mantep dia. Teknis banget Bas. Iya, kemarin gue sempat baca buku yang judulnya apa sih? The book that you wish your parents had read. Ngebahas yang itu tadi yang Kak Andin bilang yang lukanya sebenarnya mungkin dari masa kita kecil di 5 sampai 10 tahun. Yang bikin pola why we behave the way we do. Ya. Itu tuh jadi tipsnya buat @bianco.jpg. Keren. Ih ketawa dia ya kayaknya yang nanya nih. Enggak ya? Kak Andin, thank you so much Thank for you your so much ya time. Bas ya. Dan Makasih ya. jangan lupa buat lo semua yang nonton untuk stream lagu terbarunya Kak Andin berjudul Mati Rasa. Mati Udah ada di Rasa. mana aja nih? Ada di semuanya. Di semua Di digital semua platform. digital streaming platforms. Yoi. Yay. Kak Andin, Thank hope you to so see you much. again. Ya, thank you you so much. And Terima have a nice kasih. day beres dari sini ya. You too. Dan lo semua yang nonton thank you banget pastinya. Jangan lupa untuk selalu pantengin kita karena banyak episode-episode seru. Bye-bye. Dah. Hai, gue Andien. Thank you ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu episode-episode Viniar yang selanjutnya.